Saya Husnul Hatimah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Mula Warman. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar pada uji kinerja yang akan saya lakukan di unit kerja pada SMK Negeri 1 Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Rini Aisyah, rekan sejawat dari Ibu Husnul Hatimah yang saat ini tengah menempuh PPG. Telah terasa perubahan signifikan dari praktik mengajar yang telah dilakukan, dan kami tentunya sangat tertarik dan akan mencoba mengikuti jejak serta berinovasi terhadap pembelajaran. Terakhir, sukses untuk uji kinerja dan uji pengetahuannya ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Febrianti dan teman-teman dari kelas 11 Asisten Keperawatan siap mendukung Ibu Husnul dalam kegiatan uji kinerja hari ini, Selasa 13 Desember 2022. Semangat Ibu! Semangat Ibu! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Afifah, Anissa, Salwa, Maulida, Wahyuni, Hadir Bu. Hairiatul Asma, Ayu Landari, Giska, Tiara, Ika, Saskia, Khadijah, Sabrina, Najwa, Nurholila, Yolanda. Hadir semua ya? Oke, keren. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau memberikan sedikit apa ya namanya? Biar kalian wow sebelum masuk pelajaran. Apa kira-kira? Apa? Hah? Ceramah? Gak bosan kayak tiap hari ceramah? Ya, kita adakan game dulu ya. Mau? Ini game atau permainan ayam titik. Tahu? Kalian pernah dengar ayam titik? Kalian tirukan apa yang Ibu katakan, ya. Misalnya Ibu sebut ayam-ayam titik-titik. Nah, kalian sebut ayam-ayam titik-titik. Mudah kan? Titik-titik ayam-ayam titik. Titik ayam-ayam titik. Nah, gitu kan? Mudah ya? Nah, kita coba dulu ya. Ayo. Ayam-ayam titik-titik, ayam-ayam titik-titik. Ayam-ayam titik-titik, ayam-ayam titik-titik. Oke. Ikutin apa yang Ibu katakan. Titik-titik ayam-ayam titik. Titik-titik, ayam-ayam titik. Ayam-ayam titik-titik ayam. Ayam-ayam titik-titik, ayam. Oke. Ayam titik ayam. Ayam titik, ayam titik, ayam. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Bagus.
masih fokus apa yang ibu sampaikan, berarti ada kalian tuh menanggapi gitu loh. Ada lagi satu, ini permainannya coba kalian berdiri merapat semua di tengah. Ini lingkari tengah-tengah ini. Ya. Nama permainannya tangkap nyamuk. Keliling. Ya. Ini enggak pegang tangan. Coba ini dimajukan. Majukan juga masuk ke dalam sini biar agak merapat ke sana lagi. Nah, ini kan ada ini agak. Nah, masuk sini. Ini melingkar ini. Oh, gini. Sampai ke arah sana. Oke. Siap ya? Oke, kita nggak joget dong, kita tangkap nyamuk. Oke, tangannya semuanya, tangan kanannya di atas, tangan kiri di bawah, seolah-olah, seolah-olah tangkap nyamuk. Tangkap nyamuk, nyamuk kanan, nyamuk yang kanan, nyamuknya ada di sebelah kanan, ya. Tangan temanmu boleh, nyamuknya di sebelah kiri. Oke, ngerti ya? Coba tes dulu semuanya, tes. Tangkap nyamuk kanan. Nah, berhasil ya. Tangkap nyamuk lagi, nyamuknya di sebelah kiri. Oke, sudah selesai percobaannya ya. Oke, ini yang salah ngapain ini dulu nih? Yang ada kita sedikit berkompetisi lah. Apa? Berikan yel dari temannya ya. Yang salah ya. Oke, tangkap nyamuk kanan, nyamuk kiri, tangkap nyamuk kanan, nyamuk kiri. Tangkap nyamuk kiri, nyamuk kiri, kanan, nyamuk kanan, nyamuk kiri, nyamuk kanan, nyamuk kiri, nyamuk kanan. Oke, dapat gak nyamuknya kira-kira? Oke, kembali ke tempat duduknya. Fiksi atau bulan fiksi, dongeng itu buku-buku yang termasuk fiksi. Kalau non fiksi, pelajaran, buku apa? Ilmiah, LKS, biografi. Buku referensi itu termasuk buku pelajaran ya, ensiklopedi. Nah, itu kita coba lihat perbedaannya buku fiksi dan buku non fiksi. Yang pertama, kalau buku fiksi ditulis berdasarkan imajinasi, pengarang dan fiktif. Apa itu imajinasi? Hayalan ya. Jadi pengarang atau penulis ini benar-benar menghayalkan saja ya. Apa ya kira-kira yang pikirannya? Apa ya kira-kira alurnya supaya menarik dan seperti itu hanya dibayangkan. Cukup. Dia hanya butuh inspirasi, misalnya lagi duduk di sini, lagi duduk nongkrong di kafe ceritanya. Gak lama hujan turun, keluar nih idenya. Biasanya kan gitu. Gak biasa sih, biasa. Keluar nih idenya. Oh, langsung tuliskan. Nah, di situ adalah kesempatan kalian untuk menulis, menuangkan imajinasi untuk membentuk sebuah karya ya. Jadi kalau buku fiksi ini ditulis berdasarkan imajinasi. Tapi kalau buku non fiksi dibuat berdasarkan fakta. Jadi tidak hanya bukan imajinasi ya. Misalnya kalau imajinasi ada hantu nih, dia langsung melihat. Gak mungkin kan kalau di buku non fiksi hantu itu benar-benar dilihat ditulis secara fakta ya kan. Itu kan hanya imajinasi ya sebenarnya ya. Jadi realitas atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bedanya. Satu hanya imajinasi, satunya buku fakta. Tentunya kalau fakta itu buku data-data ya.
benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari. Apa contohnya yang benar-benar terjadi yang bisa diangkat dalam buku non-fiksi? Longsor. Fenomena-fenomena alam itu bisa dibuat buku pengayaan. Atau buku-buku ya tragedi-tragedi bisa dibuat buku. Misalnya atau biografi seseorang, nah termasuk bisa dibuat sebagai karena benar-benar ada orangnya ya yang dibuat biografi. Jadi orangnya memang nggak ada kayak si Rehan, nggak tahu sih. Kan ceritanya memang nggak pernah ditemukan kan orangnya itu siapa ya? Begitu sulit kan. Lanjut di buku fiksi di ciri yang kedua dapat berbentuk cerpen, novel, drama dan puisi. Contohnya ya cerpen. Apa cerpen itu? Cerita pendek. Ya, jadi dia satu konflik atau dua konflik selesai. Kalau novel, ya ceritanya panjang dalam bentuk buku. Kalau di bawahnya novel ada lagi apa namanya? Ada yang tahu? Di bawahnya novel kan biasanya agak tebal ya. Nah, ada yang ceritanya singkat tipis aja bukunya. Kalau komik kan lebih kepada animasi ya atau karikatur. Ada tipis dia bentuknya novel. Biasanya romans sih kalau anunya. Isinya ceritanya apa? Tirlit pernah dengar nggak? Tirlit ya. Tirlit itu novel simple kecil. Ya, ada dia seperti novel. Di atasnya cerpen, di bawahnya novel. Jadi dia tuh sedang singkat saja memang. Dia itu 1 hari atau 2 hari kalian baca sudah selesai. Novel kan, kalau memang orang yang mau banget membaca kan biasanya tertarik nih biar novel setebal apapun sehari 2 hari selesai. Pernah ada yang menghabiskan membaca novel? Gak pernah. Apa terus kalau bilang mama di rumah ya? Nah, kalau di buku non-fiksi jenisnya ada bentuk esai. Tahu esai? Esai tahu? Esai itu bukan jawaban esai yang kalian kerjakan loh ya. Mirip-mirip sebenarnya. Kalau esai kan memang esai ini lebih pada menjelaskan. Tetapi yang dijelaskan dia seperti berbentuk sebuah artikel. Lalu ada latar belakangnya atau apa yang harus diselesaikan masalahnya di dalam esai dia. Lalu yang kedua ada artikel di sini lebih kepada artikel ilmiah. Ya, Google termasuk. Bukan apa sih? Bukan Google-nya. Kalau Google kan luas ya. Ya Wikipedia itu termasuk artikel. Resensi. Tahu resensi? Resensi kelas 1 sudah loh. Ulasan tentang kelemahan dan kelebihan buku resensi. Atau ini lanjut lagi biografi. Apa itu biografi? Datanya kenapa? Kenapa datanya seseorang digunakan? Ya, menuliskan sebuah riwayat hidup seseorang. Kalau biografi ini ditulis orang atau ditulis sendiri? Ya, dituliskan oleh orang lain. Kalau autobiografi, riwayat diri kalian ditulis oleh kalian sendiri. Autobiografi. Lalu perbedaan yang ketiga apa dari buku fiksi? Kalau di buku fiksi dipengaruhi subjektivitas. Maksudnya subjektivitas di sini diri pengarang sendiri. Dia yang berhak menentukan tulisannya. Dia tidak terpaku pada siapapun kalau buku fiksi. Jadi sehingga tulisannya nanti ini berusaha menggugah perasaan bisa senang, bahagia, sedih. Nah, dia tuliskan itu ya bagi yang membaca. Tetapi kalau di buku non fiksi harus dibuat dengan memperhatikan keobjektifan. Nah, lawannya subjektif, objektif adalah apa yang ditulisnya. Nah, dia harus berdasarkan apa yang ditulis, bukan berdasarkan dirinya ya. Kalau berdasarkan dirinya ya subjek. Sama seperti ibu menilai, misalnya ibu menilai Asma dengan Ita. Sudah kumpul tugas nih dua-duanya, tapi ibu mau melihat oh Asma gak dekat sama ibu kan menilai rendah aja. Nah, itu namanya subjek. Ibu menilai berdasarkan orangnya. Tapi kalau ibu menilaikan hasilnya betul-betul, ternyata kita lebih tinggi, ya ibu
Itu namanya objek. Subjek ya, ini bedanya. Selain itu menggugah nalar atau pikiran pembaca ya. Jadi yang digugah adalah nalarnya. Bagaimana seseorang bisa berpikir ketika membaca buku non-fiksi ini. Lalu perbedaan yang keempat, bahasanya dan ya. Untuk buku fiksi, bahasanya bersifat konotatif. Apa itu konotatif? Konotatif. Konotatif ini makna sebenarnya. Makna apa? Kias. Tahu kias? Makna tidak sebenarnya. Maksudnya bersih sekali kelas ini. Apa itu? Ada dalamnya warna itu. Ya, bukan makna yang sebenarnya kan? Ya, kepada majas-majas yang digunakan. Sehingga menimbulkan tafsiran yang beragam. Jadi dia banyak arti. Misalnya ada konflik sudah sampai disengaja dipenggal nih, biar kalian masih bertanya bagaimana kelanjutannya, ini maksudnya apa. Nah, seperti itu biasanya kalau nonton ya. Nah, jadi ini seperti apa ini kelanjutannya, sehingga banyak menimbulkan penafsiran. Penafsirannya ini beda dengan ini beda dengan ini. Nah, seperti itu. Itu buku fiksi cirinya. Tapi kalau untuk non fiksi bersifat denotatif. Nah, lawannya dari konotatif apa denotatif? Denotatif bermakna apa? Kalau denotatif tadi konotatif apa? Ya, kalau denotatif yang sebenarnya, yang benar-benar apa yang disampaikan penulis ya itulah yang harusnya dipahami bersama dan tidak menimbulkan makna ganda atau ambiguitas. Jadi kalaupun dia sebutnya asma ya semuanya akan tertuju kepada asma ya, kecuali ibu menyebutnya Ita, ternyata Ita di satu sekolah ini ada banyak orangnya. Nah, itu bisa bermakna ganda. Jadi Ita mana bu? Pasti akan menimbulkan pertanyaan lagi. Persamaan buku fiksi ini ada persamaannya. Selain perbedaan ada juga persamaan. Apa persamaannya? Ya, semua buku dapat memperkaya wawasan, pengetahuan, menjadi sumber inspirasi dan juga membentuk kepribadian pembacanya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut dulu ya. Buku pengayaan atau non-fiksi. Coba dibaca di sini sama orang. Silakan. Buku pengayaan non-fiksi. Jenis buku non-fiksi. Salah satunya adalah buku pengayaan. Di samping jenis lainnya seperti buku pelajaran, ensiklopedia, biografi, autobiografi, buku sejarah. Buku pengayaan adalah buku yang isinya bermanfaat untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan siapa saja yang membacanya, baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Jenis buku non-fiksi tadi sudah kita sebut sebelumnya sedikit. Salah satunya adalah buku pengayaan. Jadi buku pengayaan ini hanya salah satunya. Di samping itu buku non-fiksi itu banyak. Nah di sini pelajaran, termasuk buku ensiklopedia tahu? Ya, dia tuh ensiklopedia itu membahas lebih detail. Ya, misalnya ensiklopedia tanaman kuku, bagaimana proses kembangnya kuku dengan gambar-gambarnya. Bagusnya ensiklopedia karena dia sumbernya jelas, lalu diberikan ilustrasi-ilustrasi yang memang kita enak untuk membukanya. Lalu biografi tadi riwayat hidup seseorang. Biasanya riwayat hidup siapa nih? Riwayat hidup itu berarti terkenalnya sebagai apa? Ahli bahasa. Berarti sekiranya yang dianggap dimasukkan ke dalam biografi biasanya adalah tokoh-tokoh penting atau tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh lain sebagainya ya, yang dianggap memberikan apa? Memberikan motivasi, memberikan kesan untuk bagi siapapun yang mau membaca. Kalau autobiografi, ya riwayat yang hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Buku sejarah, sejarah ya. Misalnya pada tahun 2020 awal kita memasuki sejarah baru. Apa? Ya. Itu bisa jadi sejarah nanti akan tebal kalian punya buku sejarah untuk adik-adik kelas kalian karena sejarahnya sudah banyak sekali dari tahun-tahun sebelumnya.
Lalu buku pengayaan adalah di sini ada pengertiannya, buku yang isinya bermanfaat untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan siapa saja yang membacanya, baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Ya, buku pengayaan baca sebelah sini. Ya, identitas buku itu perlu dicatat agar kalian nanti apa yang kalian tuliskan itu nanti dapat dibaca oleh orang lain, jelas. Apa saja yang termasuk identitas buku? Yang pertama judulnya. Ya, judulnya 4 Hari Mahir menulis artikel, cerpen, novel, skripsi. Ada ISBN. Apa ISBN? Nomor apa itu? Nomor buku. Ya, tapi ini dalam bentuk bahasa Inggris. Apa itu ISBN? I-nya internasional. Apa lagi? Standar book number. Ya. Nomor standar buku. Ya. Lalu penulis. Penulisnya adalah Agustina Subahman. Lalu ada penerbitnya. Penulis itu yang menulis ya. Kalau penerbit itu sebuah media yang menerbitkan tulisannya itu. Syura Media Utama. Lalu ada terbitnya pada bulan Februari 2014, isinya adalah banyak 102 halaman. Manfaatnya, lalu yang kedua nanti kalian akan cari dari manfaat dari buku itu yang tadi ibu berikan. Misalnya di sini analisisnya seperti ini. Buku berjudul 4 Hari Mahir menulis artikel, cerpen, novel, skripsi, membuat penasaran pembaca sekaligus memotivasi mereka untuk mendalami informasi tentang secara cepat. Secara cepatnya di sini selama 4 hari ya. Seseorang atau pembaca dapat mahir menulis dalam buku tersebut. Ada subjudul panduan cepat dan tepat. Jadi biasanya kalian secara garis besar, ya ini contoh misalnya buku ya. Apa ini? Anatomi fisiologi. Bagaimana mencari manfaat buku? Pertama ya dimulai dari dilihat daftar isinya. Ternyata dia di sini memberikan isi bukunya. Yang pertama ada bagaimana kalian akan memahami anatomi fisiologi sistem tubuh secara umum. Nah, di sini kan ada nih secara garis besarnya, judulnya. Nah, ini berarti ini kan memberikan pemahaman ya semuanya ini ya. Lalu di bagian yang kedua menganalisis anatomi fisiologi sistem pernapasan. Nah, seperti itu manfaatnya yang bisa kalian dapatkan. Tapi kalau ini tadi ini yang sesuai isi buku tadi ya. Lalu untuk yang ketiga ada format buku. Format buku sangat menentukan seberapa besar pembaca tertarik pada isinya. Misalnya sampulnya. Ternyata sampulnya sudah mulai menarik. Karena misalnya di gambarnya itu ada gambar orang sedang membaca ya, sedang menulis ya, walaupun berbalik. Sebenarnya kalau dari sisi penerbitnya ini ada maksud tersembunyi di balik gambar-gambar yang ada di depan gitu, seperti ini. Bayangkan aja di gambar orangnya seperti ini ya, tetap ada makna di baliknya. Lalu selain sampul, gambar-gambar pendukung di dalamnya nih ya, seperti ini kan ada gambar-gambar pendukung. Nah, ini diperlukan apakah ada atau tidak, apakah berwarna atau tidak. Itu tetap menjadi ulasan kita menganalisis format buku ini. Hanya melihat penampilannya saja orang sudah termotivasi untuk mengetahui lebih dalam. Jadi ketika orang melihat sampulnya aja sudah orang menarik. Nah, itu pentingnya buku pengayaan. Untuk analisis selanjutnya nanti tentang penyajian materi atau isinya. Penyajian materi atau isi buku yang fiksi harus menarik, terutama dalam menyampaikan isi. Kriterianya memenuhi standar penulisan ilmiah. Misalnya tulisannya yang menggunakan font yang normal, bukan font yang keriting-keriting yang susah dibaca, itu tidak sesuai standar ya. Standar kayak Times New Roman, Arial, atau matikan ya. Lalu bahasa pengarang yang mudah dipahami, harus jelas bahasanya. Apakah disampaikan secara jelas atau ada misalnya di sini ada kayak HCl, enzim. Nah, itu apa? Jadi dijelaskan atau tidak di dalam buku ini, seperti itu. Mudah dipahami atau tidak. Dan juga dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi yang mendukung uraian tersebut. Yang keempat ada bahasa yang digunakan, bahasanya harus lugas. Apakah isinya ini lugas? Maksudnya lugas apa tadi?
terlalu logis, masuk akal atau tidak, menarik atau tidak, mudah dipahami, dan juga tidak banyak menggunakan majas, karena majas bisa menimbulkan tafsiran ganda. Lalu yang terakhir adalah kelebihan buku. Cukup kelebihannya saja. Sebuah buku non fiksi dianggap bermutu atau memiliki kelebihan apabila memenuhi kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan membaca. Isinya dapat dipertanggungjawabkan, menyajikan sebuah perspektif yang baru dan segar terhadap topik dan memberi inspirasi. Kelebihan buku dari keseluruhan bukunya ya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan kan? Ya, silakan. Ya, tentunya yang akan kalian gunakan adalah bahasa kalian sendiri, tentunya berdasarkan apa yang kalian analisis ya. Siapa? Ya. Buku pengayaan dalam dunia pendidikan bertujuan membentuk kepribadian peserta didik dan pendidik. Buku pengayaan sering dikenal dengan istilah buku bacaan atau buku perpustakaan yang dimaksudkan untuk memperkaya wawasan, pengalaman, dan pengetahuan pembacanya, meningkatkan kekuasaan iptek serta keterampilan. Ya. Buku pengayaan tujuannya kalau di dalam dunia pendidik untuk membentuk kepribadian. Tentunya ya itu salah satu dari tujuan sekolah, yaitu membentuk karakter kalian menjadi karakter-karakter yang diharapkan. Seperti apa? Misalnya karakternya ya yang sopan, yang disiplin. Nah, itu juga tercakup dalam buku pengayaan. Jadi kalian diajarkan di sekolah, diberikan buku paket, kalian belajar. Nah, itu termasuk salah satu tujuan kalian ini. Mengulas buku pengayaan itu. Lalu buku pengayaan sering dikenal dengan istilah buku bacaan atau buku perpustakaan. Kita punya perpustakaan ya, walaupun masih Juni, tidak bilangnya Juni, tapi tetap digunakannya maksimal ya, untuk memperkaya wawasan, pengalaman, dan pengetahuan membaca, meningkatkan penguasaan iptek. Apa iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Karena nanti di zaman yang akan datang iptek itu yang akan kalian ya sudah hidup berdampingan, mau tidak mau kalian harus tahu apa itu yang termasuk iptek, apa yang akan kalian lakukan seperti saat ini ibu menggunakan laptop, ibu sudah tidak menulis lagi kalau membuat materi, ibu tidak menggunakan layar, ibu membuat yang ibu tidak menggambar dulu untuk membuat layar, nah seperti itu ya. Lalu ada karakteristik, nah, karakteristik ini kurang lebih ciri-cirinya. Yang pertama apa? Materi bisa bersifat kenyataan yang benar-benar terjadi atau rekaan. Nah, rekaannya ini juga bukan rekaan yang imajinasi full ya, tapi rekaan yang memang bisa dibuktikan juga. Masuk akal. Ya. Yang kedua, pengembangan materi menunjang pengetahuan dalam kurikulum. Pengembangan materi ya, menunjang kurikulum khususnya di sekolah. Yang ketiga, materi yang disajikan secara populer, artinya karena ilmu itu semakin kejadian-kejadian maupun ilmu semakin berkembang, buku-buku pengayaan yang diciptakan oleh penulis-penulis juga akan mengikuti zaman ya. Seperti itu, makanya dia dikatakan secara populer. Yang keempat, penyajian materinya di dalam buku bisa berbentuk deskripsi. Deskripsi itu artinya menjelaskan ya, dia itu bisa menggambarkan. Tulisan-tulisan itu bisa menggambarkan nalar kita. Lalu eksposisi tentang gagasan-gagasan ya, teori-teori yang digunakan. Argumentasi, pendapat. Narasi, dibuat cerita. Narasi itu cerita. Puisi, ya puisi-puisi ini biasanya sebagai ini tentang mengkaji puisi seperti apa. Nah, seperti itu contoh buku pengayaannya. Tetap ada puisinya, tapi bagaimana cara misalnya kita mengkaji puisi Hairil Anwar, bagaimana pada bait pertama misalnya, nah seperti itu mengkaji. Dan atau menggunakan alat bantu gambar.
gambar. Jadi biasanya bagusnya buku yaitu punya gambar di dalamnya ya sebagai ilustrasi agar pembaca tidak bosan juga tidak isiannya tulisan melulu kan agak bosannya lain novel. Kalau novel kan terbawa alur jadi juga perasaan. Tapi kalau buku pengayaan ya setidaknya dibantu dengan gambar supaya menggugah ingin membaca. Adanya penggunaan media yang kreatif dan inovatif. Mungkin media yang akan digunakan misalnya tentang budidaya kecambah. Nah, nanti media apa yang digunakan misalnya kapas atau apa itu media-media yang digunakan secara kreatif dan dimasukkan ke dalam pengayaan. Ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, jelas harus ya karena Tokopedia memiliki makna yang ganda. Logis apa logis? Masuk di akal ya atau di nalar. Dan sistematis. Apa sistematis? Ya berurutan atau tersusun, terstruktur. Sistematis. Yang kedua, mengandung informasi sesuai dengan fakta atau data dan mengada-ngada benar adanya ya. Jadi fakta data dikumpulkan lalu disajikan dalam buku. Yang ketiga, menyajikan temuan baru atau merupakan penyempurnaan atas temuan yang sudah ada. Misalnya temuan baru orang menemukan laptop. Nah, nggak lama sudah dibuat buku nih tentang laptop. Ternyata nanti ada peningkatan lagi dari laptop ini, dibuatkan lagi buku yang seri baru penyempurnaannya. Jadi makanya ada buku yang edisinya berkali-kali terbit karena ada penyempurnaan di dalamnya. Walaupun kelihatannya dari luar sama, ternyata di dalamnya tetap ada perubahan. Itu namanya penyempurnaan, menyajikan temuan baru. Yang keempat, motivasi dan pelaksanaan penelitian yang jelas ya, motivasi, rancangan dan pelaksanaan penelitian yang tertuang jelas di dalam buku pengayaan. Yang kelima, menulis menyajikan analisis dari data menyajikan analisis harus jelas ya, namanya juga dimulai dari masalahnya ada lalu proses pengerjaannya atau dan juga nanti terakhir hasilnya seperti apa itu dipaparkan dalam tulisan secara jelas. Yang terakhir pemilihan kata dan yang bisa sangat baku atau formal. Cara bikin tabu kan nggak mungkin. Yang ada cara membuat tabu. Seperti itu penggunaan ragam bahasanya yang formal atau baku. Ini ada contoh. Apa judulnya? Mahir menulis dalam 4 hari. Bawahnya artikel, cerpen, novel, dan skripsi. Ya, di sini ada contoh satu cover buku lah ibu berikannya. Ini adalah sebuah buku pengayaan. Bukan novel ya, walaupun di luarnya seperti kasur, tapi tetap termasuk kategori pengayaan. Panduan cepat dan tepat bagi para penulis pemula. Nanti diharapkan nanti ibu berikan kalian sebuah buku. Nanti kalian akan menganalisisnya. Apa saja yang akan dianalisis? Yang pertama adalah identitas buku. Yang analisis ya. Ketika saya membaca buku anatomi fisiologi, yang ditanyakan tentang manfaat ya. Manfaat yang saya dapatkan adalah kami mengetahui tentang apa itu anatomi, apa itu fisiologi dan seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada kita mulai beralih ke sebelumnya ibu mau bagi kelompok dulu deh. Sesuai yang ibu sudah bagikan, silakan kalian bentuk kelompok. Ya, cukup 4 meja saja kali, baru sisanya keliling. Ya, oke, silakan bentuk kelompoknya.
media. Mantap. Kelompok apa? Biografi. Kelompok, nama kelompok. Kelompok apa? Apa ya? Silakan dipikirkan kelompok apa kalau sudah disebutkan. Di sini akan diberikan LKPD. Di biografi ini auto. Singkat padat jelas. Ya. Silakan. Kelompok dua, kelompok biografi. Harus membiasakan menyebut nama kelompok sesuai namanya. Kelompok ensiklopedi. Ya, sebelum kita melakukan pengerjaan, silakan kita dibaca dulu petunjuknya. Di situ ada KD dan SPK serta tujuan pembelajaran. Ada? Ada. Setelah membaca buku pengayaan, jadi nanti Ibu akan berikan buku ya, berupa melalui kegiatan pembelajaran PPL, ini pembelajaran Ibu, modelnya Ibu berbasis masalah kalian dan pendekatan hoax, nanti diberikan soal lagi, terakhir evaluasi. Serta didik, itu adalah kalian nanti mampu menganalisis butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi. Nah, apa saja yang dianalisis di sini ada berapa? Ada 6. Mulai dari identitasnya, manfaat, format buku, penyajian isi, bahasa dan juga kelebihan berkaitan bidang pekerjaan yang dibaca dengan benar. Lalu nanti dibuat nama kelompoknya, tulis nama kelompoknya, lalu anggotanya. Lalu perintahnya apa? Bersama kelompok bacalah semua buku pengayaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya analisislah buku tersebut dengan mengikuti format buku. Ya, diikuti menggunakan format berikut. Ini buku pengayaannya. Sebelumnya kalian silakan berbagi tugas, kan ada 6 nih. Ya, misalnya nanti ini membahas tentang identitas dengan format buku. Lalu ini Wahyuni membahas tentang manfaat. Nah, dibagi tugasnya ya. Jadi pengerjaannya juga lebih mudah, ya. Buku yang Ibu bawa ada berapa ya? Kayaknya tadi ada 5. Ya, ini buku-buku yang berkisar tentang novel kalian juga sebenarnya, yang berhubungan ilmu penyakit dan menunjang diagnostik. Saya di sini. Komunikasi keperawatan, konsep dasar keperawatan, komunikasi sama ilmu kesehatan. Oke, silakan dibagi tugasnya dengan teman sekelompoknya. Baru dimulai pengerjaan.
Dia dari sebenarnya satu tim. Tapi nggak apa-apa tulisan di sini. Jadi mau menyajikan apa ini? Tentang apa? Judulnya yang mana judul? Ya, terus isi. Isinya boleh. Dari kelompok auto apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudi dari kelompok autobiografi ingin menanyakan pertanyaan mengenai hal yang sudah dipresentasikan tadi. Kan di situ ada gambar ilustrasi. Manfaat diberikan gambar ilustrasi itu apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tahu dulu. Selanjutnya dari kelompok ensiklopedia, apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, saya dari kelompok ensiklopedia akan menanyakan mengapa siswa harus mempelajari buku anatomi fisiologi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya saya serahkan kepada sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih untuk pertanyaannya dari kelompok autobiografi dari Wahyuni. Manfaat gambar ilustrasi yaitu 1. Menarik perhatian pembaca, 2. Sebagai penghias, 3. Menggambarkan sesuatu agar gambaran tersebut bisa dipandang. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ensiklopedia. Mengapa siswa harus mempelajari buku tersebut? Karena di SMP Negeri 1 terdapat jurusan asisten keperawatan yang dimana membutuhkan materi dari buku tersebut. Di sini juga dipaparkan manfaat dari materi atau isi buku tersebut. Buku yang berjudul Anatomi Fisiologi yang menjadi dasar ilmu untuk pendidikan di bidang kesehatan mempelajari bentuk, lokasi, dan fungsi buku. Segitu dari jawaban saya. Apakah bisa dipahami? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Sebelum menutup ada sedikit pantun. Jalan-jalan bersama Duda, jangan lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time. Oke. Terima kasih untuk kelompok biografi. Dulu itu berikan masukan dulu sedikit ya, biar jadi pembelajaran untuk teman-temannya semua. Tadi sudah ada disampaikan pemaparan tentang buku anatomi fisiologi. Jadi nanti saran ibu bukunya sambil dibawakan ya, jadi teman sebelahnya mengalir dilihat ya. Nah, ketika tadi si Ita menyampaikan hasil diskusinya, teman di sebelahnya kasih lihat seperti ini. Nah, seperti ini bukunya seperti ini. Atau boleh membuka-bukakan bukunya seperti itu ya. Lalu tadi sudah berjalan bagus presentasinya, dibukanya lalu memberikan pemaparan materi 1 dan materi 2, lalu mengajukan pertanyaannya sudah ditampung. Setelah itu diberikan kesempatan untuk menjawab. Nanti untuk penanya tolong perhatikan dulu. Untuk penanya nanti setelah angkat tangan dipersilahkan oleh moderator perkenalkan diri dulu. Misalnya nama saya Husnul Hatimah, saya dari kelompok ensiklopedi. Saya ingin bertanya kepada kelompok biografi, mengapa siswa perlu untuk mempelajari buku kekayaan ini? Ya, seperti itu ya. Jadi nanti menggunakan aturan-aturan ketika kita berdiskusi dalam kelas ya.
Lalu setelah itu nanti sama moderator mempersilahkan bagaimana untuk teman-teman para penyaji dan teman-teman satu kelompok ada yang ingin menjawab. Nah seperti itu juga ya tanyakan. Jadi kesannya diskusinya itu berjalan. Ya, untuk yang lainnya seperti itu juga nanti ya. Lalu ketika ada yang mau jawab, saya mau menjawab misalnya Tiara. Oke, kepada saudara Tiara dipersilahkan. Nah, setelah menjawab, tanyakan lagi ke temannya bagaimana saudara Wahyuni atas pemaparan yang disampaikan oleh kelompok kami. Sorry. Jadi ketika Wahyuni bilang, oke saya terima untuk hasilnya sangat memuaskan. Nah, kembali ke moderator. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh ada selanjutnya seperti itu ya. Jadi tidak terkesan langsung berjalan sendiri ya. Lalu terakhir nanti diberi kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan temannya. Jadi manfaat gambar ilustrasi yang ada pada buku ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir mengapa buku ini penting untuk dipelajari karena apa tadi? Karena di sekolah kita ini khususnya terdapat jurusan asisten keperawatan kelas 1, 10, 11 dan 12 nah seperti itu. Yang mana seluruhnya itu kita pelajari tentang pemaparan ini ya. Seperti itu. Oke. Kita beri aplaus dulu atau tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah tampil hari ini. Silakan kembali ke tempat. Gitu. Oke, bagus. Untuk hasilnya ditaruh di atas sini aja. Kita lanjut ke presentasi kelompok selanjutnya. Sudah berdiri di depan kelompok ensiklopedi. Bagaimana yang lain sudah siap untuk mendengarkan hasil pemaparannya? Siap ya. Oke, Ibu persilahkan kelompok ensiklopedi untuk menyampaikan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Irina Peterson dari kelompok ensiklopedia. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menganalisis buku konsep dasar keperawatan. Baik, saya sudah mulai. Yang pertama itu saya sampaikan kepada materi. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu unsur yang pertama ada identitas buku. Judulnya Konsep Dasar Keperawatan, ISBN 978-602-5274732. Penulis Nurse Muhajir Eskep, Nurse Dayang Laili Eskep, dan tim Asaski. Penerbit Asaski dan DN Media. Tahun terbitnya September 2018. Isi 138 halaman. Unsur yang kedua yaitu manfaat. Kita bisa mengetahui tentang konsep dasar keperawatan dan lebih luas lagi mengenal sejarah, falsafah, konsep keperawatan, dan masih banyak lagi yang kita ketahui. Kemudian format buku. Untuk gambar di bagian sampul depannya ini lumayan menarik perhatian pembaca. Namun untuk bagian isinya ini kalau menurut kelompok kami terlalu banyak tulisannya, ada gambar tetapi tidak berwarna, jadi kurang menarik untuk dibaca oleh pembacanya. Kemudian akan dilanjutkan oleh kemudian kurang menarik karena banyak bahasa Latin yang belum dijelaskan atau tidak diberi contoh gambaran. 5. Bahasa yang digunakan lugas, logis, banyak menggunakan bahasa atau nama Latin yang membuat pembaca kurang paham atau bahkan kesulitan dalam penyebutan. 6. Kelebihan buku disertai beberapa gambar yang dapat menarik perhatian pembaca, namun tidak disertai dengan warna. Bukunya lengkap, selalu diberikan penjelasan yang jelas di setiap materinya, agar pembaca lebih memahami disertai bagan-bagan. Baik, terima kasih kepada pemateri telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab yang dimana setiap satu kelompok memberikan satu pertanyaan. Baik, dari kelompoknya ini ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Hardian dari kelompok autobiografi. Ingin bertanya,
Di kelebihan buku disertai beberapa gambar yang dapat menarik perhatian, sedangkan gambar di dalamnya berwarna abu-abu. Terima kasih, kami tampung dulu pertanyaannya. Selanjutnya kelompoknya Tiara, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gisma Tafiarsani dari kelompok biografi ingin bertanya ke kelompok ensiklopedia, yaitu mengapa buku tersebut diterbitkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Berikan kami sedikit waktu untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok autobiografi. Kan pertanyaannya di sini, mengapa gambarannya itu diberi warna abu-abu di bagian buku ini? Jadi, pemateri tadi sudah mengatakan bahwa sebagian dari buku itu sudah bercampur dengan warna berwarna biru dan gambarnya emang kurang menarik bagi pembacanya, dan jika untuk dikaitkan warnanya mungkin tanpa melihat warnanya kita sudah bisa mengerti tentang apa saja yang ada di dalam ini. Terus di sini ada makanan yang berkelebihan, itu kita udah tahu apa aja gambarnya. Jadi kita bisa lebih jelas tanpa melihat dari warna-warnanya. Apa jawaban saya bisa diterima oleh biografi? Betul ya. Biografi di sini. Oke, terima kasih kepada. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh Khadijah. Itu dong. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok biografi. Pertanyaannya tadi, mengapa buku ini diterbitkan? Nah, kita bisa mengetahui tentang konsep dasar keperawatan dan lebih luas lagi mengenal sejarah, bahasa, konsep keperawatan, dan masih banyak lagi yang kita pelajari. Untuk gambar bagian sampul lumayan menarik perhatian pembaca, kurang menarik karena terlalu banyak tulisan pada gambar. Seharusnya warna agar pembaca semakin tertarik untuk membaca. Terima kasih. Apa sudah bisa dipahami? Yes. Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, kelompok ensiklopedia. Anggota kelompoknya tadi belum disebutkan ya? Ya, lupa dia disebutkan. Dia menyebutkan saya Saskia Yelina Mekarsan. Tadi yang Jangan lupa teman-temannya ada ya. Oke. Lalu untuk selanjutnya pemaparan materi tadi sudah disampaikan oleh Naswa sama Lila. Cuman kalau menyampaikan jangan sampai menutup muka ya pemaparan ya. Jadi cukup di bawah sini lalu memperhatikan ya peserta-peserta teman-teman kalian yang di depan, jangan lupa itu ya. Lalu ketika berjalannya diskusi
Tadi lumayan ya, agak jeda waktu lama ya. Jadi bagaimana kelompok ini berebut, ini seperti ini seperti ini mengapa ini bagaimana ini pertanyaannya ini, nanti siapa nih yang jawab. Nah seperti itu biasanya ya. Jadi harusnya ada keterlibatan dari seluruh kelompok. Walaupun semuanya sudah maju semua itu bagus sebenarnya ya. Jadi semuanya sudah berhasil mengeksplor dirinya masing-masing, sudah berani tampil, itu sudah bagus. Lalu untuk penjabaran tadi dari siapa namanya? Sabrina. Nah ini bagus nih, Ibu suka cara menjabarkannya seperti itu tanpa melihat ini lagi. Nah ini kalian punya kerangkanya, taruh. Nah sisanya jelaskan dengan bahasa yang enak sekali disampaikan. Jadi ini seperti ini seperti ini seperti ini. Nah itu enak cara menyampaikannya. Jadi orang yang disampaikan itu tidak hanya sekedar membaca tulisan saja ya. Jadi nanti untuk kelompok yang maju usahakan seperti itu ya. Jadi cukup paham konsepnya saja, cara apa yang akan disampaikan. Setelah itu sisanya sampaikan dengan bahasa kalian sendiri ya. Jadi hindari, walaupun tetap perlu catatan tapi tidak seutuhnya dibaca catatan ya. Lalu tadi terakhir jangan lupa disimpulkan apa saja dari pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi melalui kelompok kami, yang pertama, mengapa gambarannya masih abu-abu ya? Mungkin karena dari pihak penerbit agar terjangkau buku ini kepada siswa, karena buku ini kan diperuntukkan untuk siswa ya kan. Siswa juga ketika membelinya juga tidak terlalu mahal, karena yang berwarna kan jelas lebih mahal ya daripada yang abu-abu seperti ini. Ya, seperti itu misalnya. Lalu yang kedua pertanyaannya, mengapa buku tersebut diterbitkan? Ya karena melihat kondisi sekolah kita adalah punya jurusan atau keahlian keperawatan seperti itu ya. Oke, kelompok ensiklopedia sudah bagus juga tampil hari ini. Terima kasih sekali lagi, beri tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah dipakai. Untuk peserta kelompok, oke, silakan kelompok autobiografi untuk memaparkan hasil diskusinya. Tolong yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Damiati sebagai moderator. Sebelah saya ada Wahyuni sebagai pemateri, sebelahnya ada Hafifah sebagai pemateri, sebelahnya ada Yolanda sebagai pemateri juga, sebelahnya ada Maulida sebagai menjawab pertanyaan, dan sebelahnya ada Anissa menjawab pertanyaan juga. Kami dari kelompok autobiografi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, yaitu ilmu penyakit dan penunjang diagnostik, yang akan dibawakan oleh pemateri yaitu Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam unsur buku pengayaan terdapat yang pertama ada identitas buku, yang pertama ada judul, yang pertama judulnya ilmu penyakit dan penunjang diagnostik, yang kedua ada ISBN 978 602 574749. Yang kedua ada penulis. Yang pertama ada Nurse Yulianti Eskep, Nurse Eli Purnamasari Eskep MPD, Nurse Yayat Sudiat Eskep, Liz Sri Fatmawati Eskep, dan tim Asaski. Yang ketiga ada penerbit kerjasama dengan Asaski dan Inmedia. Diterbitkan pada tahun 2018. Perpustakaan Nasional, katalog dalam terbitan KDT, isinya berupa pemeriksaan penyakit pada tubuh, sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskuler, penyakit sistem limfatik, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi, sistem endokrin, sistem persyarafan, sistem integumen, sistem imunologi, penyakit sistem indera, penyakit infeksi, penyakit keganasan, pemeriksaan penyakit pada anak, penyakit pada tubuh, dan tindakan 3A.
Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri Afifan. Selanjutnya manfaat buku untuk memotivasi seseorang untuk dapat mempelajari buku atau menerapkan pemeriksaan penyakit sistem tubuh secara umum berdasarkan manifestasi klinisnya. Terdapat subjudul yang memaparkan pengertian dan masing-masing penyakit. Yang ketiga ada format buku. Format buku sampul buku menarik, kerenan, disertai gambar serta warna yang membuat mata tertuju pada buku tersebut sehingga mudah dipahami. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri Yolanda. Selanjutnya 4 materi. Buku ini berisi tentang pemeriksaan penyakit pada tubuh yang terdiri dari sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskular, penyakit sistem limfatik, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi, sistem endokrin, sistem persyarafan, sistem interkumen, sistem imunologi, penyakit sistem indera, penyakit sistem infeksi, penyakit keganasan, pemeriksaan penyakit pada anak, pemeriksaan penyakit pada tubuh dan tindakan clinic yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, dilengkapi dengan gambar-gambar dan memenuhi standar penulisan ilmiah. Yang kelima, bahasa yang digunakan. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan bahasa Latin yang mudah dipahami, dan dilengkapi gambar, membahas ilmu penyakit sesuai dengan judulnya. Yang terakhir, kelebihan buku yaitu menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang harus dilakukan, berperan untuk membisikkan pengetahuan tentang kesehatan pada manusia. Baik, terima kasih untuk pemateri. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi setiap kelompok kami memberikan kesempatan satu kali pertanyaan. Pada kelompok geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Febrianti dari kelompok biografi ingin bertanya. Dari buku ilmu penyakit dan penunjang diagnostik tersebut, apakah ada sasaran untuk membaca? Terima kasih Tiara telah bertanya. Berikan kami kepada kelompok ensiklopedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khadijah dari kelompok ensiklopedia ingin bertanya. Kenapa di hasil diskusi kalian tentang identitas buku di tahun di bagian ketiga menyebutkan halamannya? Baik, terima kasih untuk Khadijah telah memberi pertanyaan. Izinkan kami untuk mencari jawaban. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Tiara Febrianti. Pertanyaannya akan dijawab oleh Maudi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara dari kelompok biografi, yaitu sasaran untuk membaca buku ini adalah siswa yang berlulusan keperawatan, dan apabila ada yang ingin membaca di luar dan yang kami sebutkan ini bisa membaca. Apakah jawabannya saya terima? Ya, terima kasih atas jawabannya. Jawaban tersebut bisa diterima kelompok kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Khadijah dari kelompok ensiklopedia. Akan dijawab oleh Khadijah.
Assalamualaikum, saya Nina Fatimah, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok tersebut. Sebab kami lupa ada dan di buku ini terdapat 23 halaman. Ya, 239 halaman. Lupa. Baik, terima kasih untuk kalian semua. Sekian presentasi sekian Silakan diselesaikan. dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok autobiografi. Ada apa ketawa? Cairkan suasana katanya. Tegang betul soalnya. Tegang banget ya. Oke, nangis kan ketawa. Terlalu tegang tapi tiba-tiba ketawa itu sebenarnya. Nangis. Oke. Ibu akan memberikan sedikit masukan dan juga saran tadi untuk pelaksanaan diskusi. Yang pertama tadi Bagus sudah moderator mulai memperkenalkan, sudah ya, sudah mulai memperkenalkan anggota-anggota kelompoknya, lalu pemaparan materinya sudah mulai jelas. Intinya itu kita tuh ngomong itu lantang, jadi tersampaikan dengan jelas ya. Jadi kalau ngomongnya pada bagian identitas ini adalah yang gak enak didengar kan? Pada bagian identitas, nah seperti itu, seperti dilakukan sedikit, dimainkan intonasinya, ya. Jadi pada bagian identitasnya terdapat di bagian halaman di depan sini, terdapat di sini, terdapat di sini, nah seperti itu. Jadi sambil dijelaskan kepada teman-temannya. Baru kami mengangkat materi tentang misalnya konsep dasar keperawatan, nah seperti itu ya. Dan baru tadi untuk pemaparannya, lalu untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, memang ibu agak sedikit tergelitik ya sebenarnya. Sebenarnya kan itu kan bisa disampaikan ya. Mohon maaf, kami lupa untuk memasukkan jawaban apa halaman ya? Halamannya tadi. Seharusnya halamannya ada, tapi kami tidak memasukkan. Terima kasih masukan dan saran dari teman-teman. Nah, seperti itu kan harus disampaikannya ya. Jadi dalam catatan sebenarnya itu nggak usah dicatat jawabannya ya. Ya, kalau lupa itu sebenarnya manusiawi ya, nggak salah orang lupa. Cuman bagaimana cara menutupin lupanya dengan cara menyampaikan kepada teman-teman sehingga teman-temannya tadi nggak langsung tiba-tiba ya. Oke. Untuk pemaparan yang lain, tadi setelah mengajukan pertanyaan kepada kelompok, alangkah lebih baiknya sebenarnya MC ini mengulang kembali pertanyaannya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah misalnya sasaran untuk pembaca pada buku yang kalian angkat, ada buku pokoknya seperti itu, mengulang pertanyaan kembali ya. Jadi supaya teman-temannya yang temannya yang mau diskusi kelompok dengar, lalu kelompok lain yang mendengarkan pertanyaannya juga dengar. Lalu pertanyaannya itu sebenarnya harusnya mewakili kelompok ya, bukan apa tadi pertanyaannya Tiara, nah apa tadi pertanyaannya Sabrina, nah jadi seperti itu ya. Jadi saya Tiara mewakili kelompok ini akan bertanya, jadi sama seperti MC juga. Terima kasih, saya akan menjawab kelompok dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ensiklopedi dari saudara ini. Nah, seperti itu dijelaskannya ya. Oke, untuk keseluruhannya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kelompok autobiografi. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Silakan kembali ke tempat dulu. Oke, cairkan suasana katanya. Oke, silakan. Untuk seluruhnya, silakan kalian kembali ke tempat duduk semula. Ya. Karena kita sudah berada di ujung pembelajaran. Silakan dirapikan lagi, kondisikan lagi tempat duduknya. Di sini.
untuk kita. Kesimpulannya adalah buku pengayaan adalah buku-buku yang memberikan informasi, wawasan, pengetahuan untuk kita semua ya. Oleh sebab itu tadi sudah Ibu arahkan buku-buku yang kalian analisis adalah tentang buku-buku kejuruan yang tentunya sesuai dengan kompetensi keahlian kalian sendiri. Jadi setidaknya nanti untuk pembelajaran tersebut kalian sedikit lebih banyaknya lebih paham tentang materi-materi yang sudah ada di dalam buku ya. Seperti itu ya. Oke, untuk terakhir Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ini soalnya seperti tujuan pembelajaran tadi berbasis HOTS, High Order Thinking Skill, yang mana dibutuhkan tingkat kejelian, ketelitian. Kalian menjawabnya, soalnya ada 5. Nanti Ibu berikan di grup, silahkan sediakan gawainya, dikeluarkan. Ibu kirim linknya di grup ya. Kirimkan tautannya. Waktu pengerjaan 8 menit cukup, 2 menit kita bahas. Oke. Masih progres. Sudah masuk? Belum. Masih muter-muter. Soalnya kisaran buku pengayaan yang tadi sudah kita pelajari tentang mulai dari identitas buku, penyajian, isinya, kelebihan dan lain-lain. Kirimkan ke kelasnya. Tak ada. Jadi share di grup kelasnya Kak ya. Waktu pengerjaan 8 menit cukup. Sudah? Ibu akan memantau melalui ini hasil jawaban. Gimana kirimnya Ita? Ya, gue aja soalnya. Wifi-nya juga Mas. Ada 2 hal enggak sih? Ya, kirim itu. Silakan dikerjakan teman-teman.
Sudah? Oke, 5 menit, sisa 3 menit lagi. Berapa? 5, Bu. Nomor 5 selesai sudah. Ibu lihat pengirimanya sudah 5 jawaban. Masih ada 11 jawaban 6. Ya baik, untuk pertemuan akan datang atau selanjutnya materi yang akan kalian pelajari adalah masih tentang berkisah tentang buku pengayaan atau non fiksi, yang mana ibu akan menambah tidak hanya dari buku non fiksi saja, tetapi juga akan menambah buku fiksi yaitu novel. Ya, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian siapkan novel masing-masing. Punya novel? Enggak. Kalau nggak punya nanti boleh pinjam ibunya. Oke. Pasti ibu tadi dengar ada yang punya. Ya. Oke, terima kasih. Semangat pagi. Oke, silakan keluar kelas dipimpin doa. Terus ya. Sebelum pulang, maka kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ambil video